Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Leni Setiawan dengan NIM 230552 Prodi Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek asesmen mata kuliah visualisasi data dan informasi dengan judul Dashboard Evaluasi Margin Laba Produk. Dalam dunia bisnis, perusahaan menghasilkan banyak data penjualan setiap hari. Data tersebut bentuk evaluasi kinerja perusahaan dan membantu pengambilan keputusan. Namun, jika hanya disajikan dalam bentuk tabel, data akan sulit dipahami dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan dashboard yang dapat menyajikan data dalam bentuk grafik dan indikator sehingga informasi lebih mudah dianalisis. Dashboard mampu mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami melalui grafik, indikator, dan filter interaktif sehingga proses analisis menjadi lebih cepat, efektif, dan akurat. Topik proyek yang saya pilih kali ini adalah evaluasi margin laba produk, karena margin laba merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan suatu perusahaan. Tidak semua produk yang memiliki penjualan tinggi akan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Oleh sebab itu, perusahaan perlu mengetahui produk yang benar-benar memberikan kontribusi laba terbaik. Melalui dashboard ini juga, perusahaan dapat mengetahui kondisi penjualan secara keseluruhan dan menjadikannya sebagai dasar dalam menentukan strategi bisnis ke depannya. Nah, untuk selanjutnya masuk ke materi yang pertama di sini saya akan membahas tentang data yang digunakan serta tujuan dashboard. Nah, untuk datanya sendiri, dashboard ini dibuat menggunakan data penjualan spare part selama tahun 2025. Data tersebut berisikan beberapa informasi penting seperti tanggal transaksi, nama produk, kategori produk, jumlah penjualan, harga jual, harga pokok, laba, serta ada margin laba. Nah, sebelum membuat dashboard, data terlebih dahulu melalui proses data cleaning, yaitu memastikan tidak terdapat data kosong, data ganda, maupun kesalahan format. Setelah data bersih, kemudian dilakukan proses pivot table untuk merangkum data sehingga lebih mudah divisualisasikan. Nah, untuk tujuan dashboard itu sendiri, itu sebenarnya dashboard ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, menganalisis total laba dan margin laba dari setiap kategori produk sehingga perusahaan dapat mengetahui performa masing-masing kategorinya. Nah, untuk tujuan yang kedua, itu mengidentifikasi kategori maupun produk yang memberikan keuntungan paling besar sehingga perusahaan dapat menentukan prioritas bisnis. Nah, untuk tujuan yang ketiga, yaitu menyediakan informasi yang mudah dipahami sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, baik dalam pengelolaan stok, strategi promosi, maupun evaluasi kinerja penjualan. Dengan adanya dashboard ini, proses analisis yang sebelumnya memerlukan waktu lama dapat dilakukan hanya dalam beberapa menit. Untuk selanjutnya, ada dashboard utama. Nah, di sini dashboard ini sebenarnya memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada KPI, visualisasi data, dan slicer. Nah, untuk yang pertama itu ada KPI. Nah, di sini apa sih itu KPI? KPI itu adalah Key Performance Indicator atau disebut juga indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja bisnis secara ringkas. Nah, dashboard ini memiliki 3 KPI, yaitu KPI yang pertama menunjukkan total nilai penjualan yang berhasil diperoleh selama periode yang dipilih. Nah, fungsi KPI ini adalah memberikan gambaran mengenai besarnya aktivitas penjualan perusahaan. Apabila nilai penjualan meningkat, berarti produk juga permintaannya meningkat. Namun, nilai penjualan belum menunjukkan keuntungan yang besar, sehingga perlu dibandingkan dengan KPI berikutnya, yaitu KPI yang kedua adalah total laba. Nah, pada indikator ini menunjukkan keuntungan bersih yang berhasil diperoleh perusahaan dari seluruh transaksi. Semakin tinggi nilai laba, berarti semakin baik juga kinerja perusahaan. Namun, perusahaan tidak cukup hanya melihat besarnya laba saja. Perusahaan juga harus mengetahui apakah laba tersebut diperoleh secara efisien. Nah, yang ketiga itu ada rata-rata margin laba. Margin laba menunjukkan persentase keuntungan terhadap penjualan. Semakin tinggi margin laba, berarti perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari setiap transaksi yang dilakukan. KPI ini membantu perusahaan mengevaluasi efisiensi penjualan. Nah, untuk visualisasi dashboardnya ini sendiri, di sini memiliki 4 grafik, yaitu pada grafik pertama ada total laba berdasarkan kategori produk. Grafik ini menggunakan bar chart karena sangat efektif digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori. Dari grafik terlihat bahwa kategori oli atau oil menghasilkan total laba paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kategori oli menjadi penyumbang keuntungan terbesar perusahaan. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat menentukan prioritas stok maupun strategi pemasarannya.
Untuk kategori yang kedua, ada grafik kedua, itu ada persentase margin berdasarkan kategori. Nah, pada grafik ini menunjukkan margin laba setiap kategori. Berbeda dengan grafik sebelumnya yang menunjukkan jumlah keuntungan. Grafik ini menunjukkan tingkat efisiensi keuntungan. Dari grafik terlihat bahwa kategori coolant memiliki margin laba paling tinggi sekitar 24%. Artinya setiap penjualan coolant menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan kategori lainnya. Nah, lanjut ke grafik yang ketiga yaitu tren margin laba per bulan. Grafik ini menggunakan line chart karena data berbentuk runtut waktu. Grafik menunjukkan bahwa margin laba mengalami fluktuasi selama tahun 2025. Pada awal tahun, margin relatif rendah, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai nilai tertinggi pada bulan Desember. Grafik ini membantu perusahaan mengetahui kapan performa bisnis meningkat maupun menurun. Nah, lanjut pada grafik yang terakhir yaitu grafik yang keempat merupakan produk dengan laba tertinggi. Grafik ini digunakan untuk mengetahui produk-produk yang memberikan laba paling besar. Dengan adanya grafik ini, perusahaan dapat mengetahui produk unggulan yang perlu dipertahankan. Selain itu, perusahaan juga dapat mengevaluasi produk yang kontribusi labanya masih rendah. Nah, pada dashboard ini juga ada komponen yang ketiga yaitu slicer, di mana dashboard ini juga menggunakan slicer untuk filter interaktif yang memungkinkan pengguna memilih kategori tertentu. Misalnya, apabila saya memilih kategori oli, maka seluruh KPI dan grafik akan berubah secara otomatis hanya menandakan data oli. Hal ini membuat dashboard menjadi lebih efektif dan lebih fleksibel serta interaktif. Selanjutnya ada insight-insight utama. Di sini saya menggunakan 3 insight utama, yaitu yang pertama, kategori oli menghasilkan total laba terbesar. Artinya, kategori ini merupakan penyumbang utama keuntungan perusahaan. Kemungkinan penyebabnya adalah tingginya permintaan pasar dan volume penjualan yang besar. Oleh karena itu, kategori oli perlu menjadi fokus utama perusahaan. Nah, untuk insight yang kedua, ada kategori coolant yang memiliki margin laba tertinggi sekitar 24%. Walaupun volume penjualannya tidak sebesar oli, tetapi keuntungan yang diperoleh dari setiap transaksi jauh lebih tinggi. Artinya, perusahaan memiliki peluang yang meningkatkan keuntungan apabila mau meningkatkan penjualan coolant. Nah, untuk insight yang ketiga, itu ada grafik tren menunjukkan bahwa margin laba meningkat pada akhir tahun. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan profitabilitas perusahaan. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa, yaitu yang pertama, meningkatnya permintaan pasar. Lalu ada juga promosi akhir tahun, serta efisiensi operasional. Informasi ini juga dapat dijadikan dasar dalam menyusun strategi bisnis tahun berikutnya. Selanjutnya, pada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk simpulannya sendiri, dapat disimpulkan bahwa dashboard mampu menyajikan informasi penjualan dan margin laba secara tepat, ringkas, dan mudah dipahami. Selain itu juga, kategori oli merupakan penyumbang laba terbesar sehingga menjadi kategori yang paling penting bagi perusahaan. Lalu ada kesimpulan lain juga bahwa kategori coolant memiliki margin laba tertinggi sehingga setiap transaksi memberikan keuntungan yang lebih besar. Lalu juga ada kesimpulan bahwa tren margin laba menunjukkan peningkatan pada akhir tahun yang mengindikasikan adanya peningkat profitabilitas perusahaan. Secara keseluruhan, dashboard ini dapat membantu manajemen dalam melakukan monitoring kinerja penjualan serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Untuk rekomendasinya, di sini saya ada beberapa rekomendasi, yang yaitu ada perusahaan perlu menjaga ketersediaan stok kategori oli serta mempertahankan strategi pemasaran yang telah berjalan karena kategori ini memberikan kontribusi laba yang besar. Lalu rekomendasi lainnya, yaitu perusahaan dapat meningkatkan promosi kategori coolant melalui bundling atau cross-selling maupun diskon agar volume penjualannya meningkat, sehingga keuntungan perusahaan menjadi lebih optimal. Sekian dan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai dashboard evaluasi margin laba produk. Semoga dashboard ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana visualisasi data dapat membantu perusahaan dalam menganalisis data penjualan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Terima kasih.